Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya dengan kegiatan-kegiatan calon murid bergerak. Salam juga teman-teman nanti kalau lagi calon bergerak. Silakan diberikan dukungan. Ya, baik. Kita langsung saja barangkali. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang budaya positif di lingkungan sekolah, ya. Baik. Berikutnya, nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu budaya positif. Ya, jadi kita lihat sama-sama di layar. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Ya, lanjut. Nah, budaya positif ini sangat erat kaitannya dengan disiplin positif. Ya, jadi bukan cuma disiplin saja, tapi ada positifnya, jadi disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin untuk menambahkan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Nah, itu yang disebut dengan disiplin positif. Kalau disiplin saja kan ya tidak ada yang iming-iming, hukuman dan sebagainya. Ya. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaannya. Artinya dia apa? Dia merasa cemas, merasa khawatir, ya, akan mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan ketika dia tidak melakukan sesuatu. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu. Dia akan berpikir, ketika saya melakukan ini, apakah saya mendapatkan imbalan atau penghargaan? Nah, seperti itu ya. Ya, ini adalah bersifat eksternal. Yang pertama juga bersifat eksternal, dari luar dirinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu. Kemudian yang kedua, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, motivasi ini bersifat internal. Jadi ini yang disebut dengan motivasi intrinsik kalau dalam teori, ya. Motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, tanpa adanya penghargaan, tanpa ada pujian, tanpa ada hadiah dan lain sebagainya. Jadi motivasi tumbuh dari dalam diri kita. Nah, ini yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita sebagai guru, barangkali ya, maupun sebagai masyarakat. Motivasi dari dalam diri. Ya, tidak perlu kita berpikir dulu, apa yang kita bisa dapatkan ini, penghargaan apa yang bisa kita dapatkan, apakah kita mendapatkan hadiah dan sebagainya ketika kita melakukan sesuatu. Begitu pula dengan di lingkungan sekolah, ketika Bapak Kepala Sekolah memberikan kita perintah untuk melakukan sesuatu atau kegiatan, ya tidak perlu dipertanyakan dulu apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan itu, dari penghargaan apa, hadiah apa dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi, motivasi intrinsik. Nah, ada juga motivasi ekstrinsik. Ini motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Itu. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri. Ya, kalau dalam agama mungkin keikhlasan ya. Ikhlas tanpa pamrih. Ya, seperti itu kan dalam agama itu. Ya, ini tanpa imbalan dari eksternal. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi tujuan disiplin positif. Tujuannya itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang mana yang motivasi yang ketiga itu yang ini tadi. Nih. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang maksudnya. Itu yang disebut dengan motivasi ketiga. Pada murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi sifatnya dia jangka panjang, bisa bertahan lama. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian kita lanjut. Nah, disiplin positif juga berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku di masyarakat kita, ya. Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi biarpun ateis barangkali juga punya nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nah, contohnya apa? Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian dan lain sebagainya. Ini, ya, jadi tidak perlu. Ya, kalau walaupun sebenarnya dalam agama itu sudah diajarkan tentang ini, tapi ini kan berlaku secara umum. Ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita lanjutkan. Nah, bentuk-bentuk disiplin. Yang pertama itu hukuman. Ya, dia bersifat terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ada siswa kita yang melanggar tanpa ada rencana, tanpa ada sesuatu, ya kita langsung hukum saja. Itu yang disebut hukuman. Jadi sepihak dari guru. Bukan kesepakatan antara guru dengan muridnya atau siswa. Langsung dari guru saja memberikan hukuman tanpa terencana, ya. Kemudian kedua bersifat satu arah, itu tadi dari gurunya saja, ya, tidak berdasarkan dari muridnya. Kemudian hukuman ini bisa berupa fisik dan juga psikis. Ya, kalau misalnya disuruh apa istilahnya, jalan jongkok atau istilahnya kan sifatnya fisik, dong. Kalau psikis mungkin ada tekanan, makian, cacian dan sebagainya. Itu psikis. Nah, hasilnya apa? Murid akan disakiti di situ, ya. Murid akan disakiti. Nah, seperti itu. Itu hasilnya. Lanjut di konsekuensi yang kedua, ya. Dia sudah terencana atau disepakati. Jadi ada kesepakatan atau antara guru dengan siswa. Misalnya, kalau di dalam kelas itu, ketika kamu tidak mengerjakan PR misalnya, maka konsekuensinya kamu harus dikasih berdiri di depan kelas. Misalnya ini ya, contoh. Nah, itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Tapi sudah direncanakan memang antara guru dengan siswa. Ada kesepakatan bahwa kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan dikasih berdiri. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, murid sudah mengetahui konsekuensinya, ya. Kemudian yang kedua, dibuat tidak nyaman. Masih tetap dibuat tidak nyaman. Dibuat tidak nyaman. Ini yang kedua, ya. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Nah, ini yang mungkin jarang didengar oleh teman-teman sekalian, ya. Ada namanya restitusi. Dia itu sifatnya memperbaiki kesalahan mereka, ya. Kemudian yang kedua, murid memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi setelah kesalahan mereka diperbaiki, kemudian dia kembali kepada kelompoknya, kepada teman-temannya, dia akan memiliki karakter yang lebih kuat, ya, dari yang sebelumnya. Kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi setelah dia berbuat salah dipulihkan. Bukan tinggal di dalam otaknya pikirannya bahwa saya ini orang yang bersalah ini, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi dipulihkan dirinya. Kemudian berikutnya, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia belajar dari kesalahannya, ya, itu. Jadi memunculkan kesadarannya gitu, supaya dia bisa sadar. Lanjut. Nah, ini tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan restitusi, ya. Nah, lanjut. Nah, di restitusi juga ada segitiga restitusi namanya. Yang pertama disebut menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada tiga, ya, dalam segitiga restitusi. Nah, sekarang barangkali saya ingin teman-teman sekalian dan anak-anak sekalian menyimak satu video yang berhubungan dengan restitusi ini, ya. Silakan disimak barangkali. Saya tampilkan dulu, ya. Dan kita bisa lebih paham lagi kira-kira restitusi. Ya pasti, ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi.
tindakan kamu yang bentak-bentak bentak ya. tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, sampai Pak jadi kemarah. Keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, Laki na tawa ya. menghargai orang lain. Mamu teh ya kemara ya. Emosi pa mamu. Kamu yakin menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, Ya setuju bede. kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ada. Ya, apa itu? Ya, saya bisa lebih proaktif. Ya, yang Dengan sendiri. saya bisa jadi lebih sabar, lebih mudah untuk berpikir mau apa selanjutnya. Iya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Iya. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Kalau begini semua aja siswa, alhamdulillah. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti Itu itu? sebenarnya Pak, dia terletak pada siswanya. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu tadi ya. Jadi ketika siswa itu datang ke gurunya, dia langkah institusi yang pertama dia lakukan itu menstabilkan identitasnya. Ini kan lagi emosi dia, lagi marah-marah. Jadi dia coba turunkan dulu emosinya ini siswa ini, supaya tidak otaknya itu logikanya bisa jalan. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut setelah itu dia memvalidasi tindakannya salah. Apakah tindakannya itu benar atau salah? Kemudian kalau siswanya mengatakan oh ini salah Pak, mungkin ada komentar-komentar lain berikutnya yang dilakukan oleh siswa. Memang tergantung dari siswanya, ya, kondisi siswanya. Kemudian yang ketiga dia menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi bukan peraturan, walaupun peraturan dengan keyakinan sama. Tujuannya itu mengatur siswa atau mengatur seluruh warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu dia lebih kepada kalimatnya itu kalimat positif yang digunakan. Kalau peraturan dia menggunakan kalimat negatif. Misalnya dilarang membuang sampah itu kan peraturan. Tapi kalau keyakinan itu jagalah kebersihan. Jadi kalimatnya lebih positif daripada peraturan. Dilarang lari di depan kelas, berjalanlah di depan kelas. Walaupun tujuannya sama, tapi ada yang menggunakan kalimat negatif, ada yang menggunakan kalimat positif. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin suatu saat mungkin bagus juga Pak kalau kita kumpulkan murid-murid, siswa, ada perwakilan dari setiap kelas itu barangkali kita adakan pertemuan, kemudian kita membuat keyakinan sekolah namanya. Ya, di kelas pun demikian. Para wali kelas juga membuat keyakinan kelas namanya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi itu. Nih, kita saksikan terus dulu ya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira kita berada di posisi mana ini? Ya. Yang pertama itu penghukum. Nah, ini biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik dan sebagainya. Ya, itu seperti itu ya. Ini penghukum. Nah, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dengan lesu gitu ya, dengan mirip lesu. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, membujuk maksudnya. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka dan sebagainya. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian yang ketiga, ini yang paling tinggi ya. Ini yang paling tinggi, posisi kontrol guru itu yang paling tinggi itu manajer. Ya, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kira-kira kita berada di posisi mana? Ya, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Tapi untuk sampai ke posisi manajer itu gampang, butuh proses. Ya,
Saya yakin bahwa hampir di semua sekolah itu posisi kontrolnya ada di penghukum. Saya juga mengakui saya juga masih berada di situ, di posisi itu. Ya ada juga yang sebagai teman, mungkin yang perempuan-perempuan karena perasaannya lebih halus, ada yang sebagai teman. Ya, jadi itu intinya ya, kita bertahap, berproses untuk menuju ke posisi yang tertinggi yaitu posisi manajer, gitu ya. Ya, artinya kolaborasi. Bukan berarti karena saya mengikuti pendidikan penggerak, untuk kemudian saya sudah jadi manajer, tidak. Ini tergantung kepada individu kita masing-masing, gitu ya. Ya, saya kira demikian. Baik, nah sekarang kita lihat lagi video yang menghubungkan tentang visual posisi kontrol ya, supaya kita bisa membedakan lebih jelas lagi. Nah, tadi. Ya ini, coba kita perhatikan ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, yang pertama posisi penghukum. Lambat ini. Nyami kita buat. Kagak pun guru. Sini kamu. Laki nak kawan. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Tapi ini tidak kentara bahwa dia pemarah kecantik orangnya di saya Dasar pemalas. gurunya. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ini yang kedua ya, posisi kontrol yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Naren! Selamat pagi Ini Bu. begini kayak gitu. Naren! Kamu kenapa terlambat Ini yang lagi, perempuan di nak? sini. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang Ini ya yang bikin PDS. ibu susah ya? Oh begitu di mata apa? Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, yang ketiga posisi teman. Ya. Nyonyo ini, nyonyo. Naren, Cuma ini videonya Pak. Kenapa itu wah, terus sudah jam berapa ya? Terlambat lagi Oh, ya tidak kayak saya. Iya bu, habis ibu saya lupa maafkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Nah, ini paling banyak Iya bu, perempuan tadi ya. saya memang terlambat bangun tadi. Perasaannya lebih halus. Jadi walaupun saya lari kencang, tetap gak kekejar bu. Ya sudah sana. Nyonyo ini, nyonyo ini. Lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Bakal guru menyebar nanti. berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, selanjutnya posisi pemantau. Naren, Selamat pagi bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham bu. Saya harus Ya, dan sama gurunya. pas jam istirahat selama Posisi 20 kontrolnya yang Iya dibedakan. benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini yang posisi paling tinggi ya dalam posisi kontrol itu manajer. Ya. Sama semua kalau memanggil pertama nada keras dia. Tidak itu yang anu tadi, yang rasa bersalah. Naren, Itu sama yang tiga nih. Kalau memanggilnya sama gitu, tapi namanya kan posisinya beda kan? selamat pagi Naren. Maaf bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, Normatif ada orang jawabannya. yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Ya, saya kira itu tentang 5 posisi kontrol ya. Kita lanjutkan supaya cepat selesai. Saya kira Pak, kita langsung masuk pada forum diskusi Oh ya begitu ya. supaya interaktif karena mungkin dari apa yang disampaikan tadi pemaparan Pak Hadi dengan video ada teman yang bisa mengungkapkan refleksi tentang 5 apa tadi itu Pak? Lupa. 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi, Ya, segitiga restitusi dan lain sebagainya. ambil menghemat waktu karena Ya, sudah kita menghemat waktu ya. Karena ini juga yang saya setelahnya ini juga tentang keyakinan kelas juga. Oke, barangkali ada yang bisa teman dulu. Silakan mungkin ada teman-teman Karena di sini interaktifnya. ingin berinteraksi atau memberikan pertanyaan. Pak Manang barangkali dulu Pak. Ya, silakan Pak Manang, mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Apa yang kita lihat dari video tadi, yang sebenarnya memberikan apa namanya pola berpikir bagi kita sebagai pendidik. Dalam agama kalau dikatakan bil hikmah. Jadi segala apapun yang kita lakukan lebih dahulu kita pikirkan. Ada apapun yang kita lakukan, mau lewat pekerjaan yang dilakukan oleh jari, oleh kaki, apalagi lidah, itu harus bil hikmah. Selalu dipikirkan lebih dahulu apa mudarat dan maslahatnya, baik terhadap kita, terhadap lingkungan sekolah, apalagi terhadap siswa. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa karakter itu dibawa sejak lahir. Jadi karakter itu dibawa sejak lahir. Jadi untuk merubahnya ini perlu istilah kedokteran, perlu kesabaran orang Ya, kesabaran. Proses juga ya. dalam ya. Ya, Perlu kesabaran. Sama tadi kalimat perintah, menyuruh, minta tolong. Misalnya salah satu, ambil sampah itu. Nah, itu kan Ya. perintah. Tolong nah sampah itu ya.
Beda efeknya Pak ya, beda efeknya. Iya. Ya, beda hasilnya. Sampai. Kamu gagal nak kalau rambutmu rata. Atau bahasa yang lain lucu tapi bisa ini kalau kita dapati anak makan berjalan atau minum berjalan. Kalau kucing saya nak di rumah kalau makan dia berjalan, dia berdiri, kadang berjalan. Tapi kamu bukan kucing ya. Jadi harus duduk. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Ya, Manang. sedikit Pak. Ya, silakan, Refleksinya tadi dari 5 apa ini? Posisi Kontrol. beda positif. Saya melihat bahwa sebenarnya kelima cara ini tergantung dari kalau saya ini nada bahasa kita kepada anak-anak. Bisa saja kita berada pada posisi hukum, tapi bahasa yang kita sampaikan sama anak itu lebih menganut perasaan. Tapi lebih bagus dari kalau manajer. Cuma saya bilang ini bahasanya ini yang harus kayak tadi saya amati videonya sama di jalan bahwa sama Ji pada saat berkata naren artinya di situ ada posisi membentak, tapi nadanya itu kalau menghukum itu nadanya agak tinggi dan terus meredap sampai kepada posisi manajer. Jadi intonasinya itu guru bahasa Indonesia. Saya kira jadi kalau saya mengamati ini refleksi bahasa pada seorang guru yang akan diterima oleh siswa. Itu kalau saya. Baik, terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada dari teman yang lain. Oh, ini barangkali. Satu lagi barangkali Ya. atau siapa? Supaya- Dua lah, 1-2 gitu. Pak Ilham ada yang dikomentarin? Silakan. Pak. Buah ini tahu buah ini. Oh, Pak Ibu ini dulu. Buah ini silakan. Kalau bisa stand up di tempatnya. Oke, silakan. Karena kelihatan. Stand up comedy. Yang ini saya tidak merefleksi Pak. Saya ingin bertanya. Boleh. Pertanyaan saya adalah kapankah momennya kita tuh kasar ke anak didik ya, anak didik karena dia sudah ada pada level yang tidak ada rasa bersalah, Iya. dia membuat kebenaran dia temannya sendiri udah nggak bisa kasih. Jadi kita sebagai guru itu sudah harus ada di posisi Sudah angkat tangan begitu ya. seperti apa. Sudah angkat tangan begitu ya. Iya, makasih. Ya. Sebenarnya kesalahannya sudah akut. Sudah menyerah semua guru. Ya, jadi pertanyaan ini juga pernah saya lontarkan sama persis. Bahwa kalau misalnya siswa itu sudah tidak bisa dibina lagi, kira-kira tindakan kita apa? Langkah-langkah restitusi yang kita berikan juga sudah semua dilakukan, menstabilkan identitas lah, menanyakan keyakinan dan sebagainya. Apakah layak siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah? Nah, itu pertanyaan saya. Ya, tapi dijawabnya ya jangan dikeluarkan gitu. Jadi teruslah kita bersabar membina siswa yang bersangkutan sampai dia menemukan identitas yang sebenarnya dari anak tersebut. Ini kan dia berada di identitas gagal istilahnya kalau siswa yang bermasalah itu kan. Nah, kita merubah dia menjadi identitas sukses. Jadi ada dua identitas itu yang dimiliki oleh siswa itu, identitas gagal dan identitas sukses. Nah, bagaimana kita merubah siswa yang bersangkutan dari identitas gagal menjadi identitas sukses? Itu tadi dengan langkah-langkah restitusi tadi. Ya, artinya ini cuma alternatif yang bisa kita gunakan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Intinya di situ adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam siswa itu sendiri, supaya dia sadar dengan apa yang dilakukan, kemudian dia bisa memberikan jalan keluar sendiri, tentu dengan tuntunan daripada guru-guru, sehingga muncul itu motivasi intrinsik itu. Ya, sehingga dengan demikian, ketika dia memberikan solusi, maka itu dampaknya akan jangka panjang, jadi tidak sementara. Nah, seperti itu barangkali. Jadi ini sifatnya situasional Ibu Wayuni. Kalau yang seperti itu kita serahkan kepada masing-masing guru, kolaborasi dari masing-masing guru yang ada di sekolah. Kira-kira tindakan apa yang tepat? Kalau sudah dilakukan restitusi berarti kita sudah berusaha, ya kan? Ya kalau usaha sudah maksimal kemudian tidak ada jalan keluar, ya kita ambil kebijakan yang lain. Saya kira demikian ya, Bapak Kepala Sekolah juga. Ya, oke, siapa lagi yang mungkin bisa memberikan? Bapak Ilham, silakan dengan komentar. Artinya yang sebenarnya kalau kita lihat ini
kalau persoalan pada kita sebagai pendidik tidak ada masalah, kita bisa merubah diri kita. Sekarang sebenarnya intinya pada siswa. Seperti sampai tadi Ibu ini bahwa kita sudah melakukan beberapa langkah sementara anak itu masih begitu-begitu, dan Merdeka Belajar menuntut kita untuk lebih profesional. Artinya di sini kita harus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya menyelesaikan masalah itu anak selesai dan tidak memerlukan masalah misalnya dikeluarkan atau bagaimana. Karena di Merdeka Belajar itu dituntut kearifan guru untuk menyelesaikan masalah. Itulah profesionalisme, saya kira seperti itu. Tapi Pak, karena kita mau masuk, lanjut lagi. Satu lagi. Kalau saya Pak, saya mau memberikan sedikit pertanyaan. Pertanyaannya sebenarnya sederhana tapi saya tidak paham. Apa yang membedakan antara disiplin dengan disiplin positif? Apa kira-kira benang merahnya antara kedua kata itu? Ya, terima kasih. Disiplin dengan disiplin positif ya. Jangan tanggal merah Pak. Benang merah. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat menusuk ya. Ya. Jadi tadi kan yang kita bahas cuma disiplin positif kan? Ya. Ini sebenarnya kita bisa Google di apa itu disiplin. Karena yang diajarkan di pendidikan guru penggerak itu cuma disiplin positif. Ya. Kalau disiplinnya saja berarti menerapkan sikap disiplin untuk menumbuhkan kesadaran, ya kan? Serta memberdayakan anak mandiri dalam melakukan sesuatu. Ya itu saja kalau disiplin. Tapi kalau disambung dengan positif, berarti ini sangat berkaitan dengan penerapan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Berarti kalau ada disiplin positif, ada disiplin negatif? Ya ada juga, bisa saja. Apakah disiplin itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang positif atau bagaimana? Ya. Adakah disiplin negatif? Saya kira tidak ada ya. Kalau disiplin itu pasti positif Pak. Ya? Tidak ada. Karena disiplin, yang namanya disiplin itu berarti mengikuti peraturan. Nah peraturan apa yang diikuti adalah peraturan yang berlaku di dalam sekolah. Tentu peraturan itu adalah peraturan-peraturan yang positif. Ya, seperti itu barangkali. Nah. Oh iya, nah ini kan lingkungan sekolah. Ini kan disiplin positif di lingkungan sekolah. Ya ini pelaku mafia ada. Kita bisa mengambil pelajaran dari beliau. Mungkin tahu bahwa ini kayak dia lihat dari segi jurusannya bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia. Ya, jadi sinonim dia Pak. Jadi disiplin positif itu dihubungkan dengan penerapan nilai-nilai kebajikan universal. Begitu ya Pak? Iya. Ya walaupun Anda tidak puas ya, tidak masalah. Anda bisa Google sendiri di Google ya, apa itu disiplin dan lain sebagainya. Saya kira demikian ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini untuk mendukung kegiatan program pendidikan guru penggerak. Ya walaupun saya juga belum butuh dulu sini karena masih ada 4 bulan ke depan. Ya. Dan saya dengar sudah ada pembukaan juga untuk pendidikan guru penggerak berikutnya, kata berikutnya. Jadi tolong yang lain-lain barangkali bisa mendaftar ya. Ya. Motivasinya bukan untuk jadi kepala sekolah atau pengawas, bukan. Kan banyak juga guru-guru honor mendaftar. Apakah mereka layak untuk menjadi bersyarat untuk menjadi kepala? Tidak kan? Tidak. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih punya usia yang bagus, ya makan itu untuk mengikuti program pendidikan guru. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kita pagi hari ini. Saya berharap sekali lagi mari kita dukung Pak Hadi ke depannya. Mungkin ke depan kalau ada acara Pak Hadi kita lebih banyak lagi hadir. Luar biasa apa yang disampaikan hari ini tentang disiplin positif. Mudah-mudahan setelah kita melihat video tayangan tadi, saya sebagai kepala sekolah juga bisa menginspirasi diri saya merefleksi bahwa oh ternyata kalau begini itu bertentangan dengan ya, dan saya berusaha juga untuk merefleksi diri agar saya jangan seperti itu. Tapi pada kondisi tertentu kita dihadapkan pada 2 masalah yang saya kira dan dimaklumi. Mungkin pada saat kita seperti itu ya dimaklumi karena ada hal yang membuat kita seperti itu.
Saya kira begitu, dan mari kita lanjutkan ujian semester kita atas nama Pak Hadi. Ucapkan terima kasih kepada kita. Ditutup oleh moderator. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari Bapak Abdul Hadi SPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Hadi bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita akhiri acara kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil mari tablet. Mohon maaf. Bukan peraturan kelas, walaupun sama tujuannya ya. Sama tujuannya sebenarnya. Yang selama ini kalian katakan peraturan kelas ya, atau peraturan sekolah. Nah, sekarang yang kita mau bikin ini adalah peraturan kelas, keyakinan kelas, sorry. Keyakinan kelas. Ini bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, apa itu keyakinan kelas? Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Yaitu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati tanpa adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, itu. Yang mana yang disebut dengan kebajikan universal? Nih, kejujuran, keadilan, kepedulian, menghormati, kesabaran, keamanan, menghargai, menghormati, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, ya, nilai-nilai kebajikan lainnya, yang lainnya banyak. Tahu? Misalnya apalagi saling menyayangi, bisa. Coba, kira-kira nilai-nilai kebajikan yang lain yang bisa kamu sebutkan selain yang di atas? Selain yang sudah ada di atas, apalagi? Yang perbuatan baik lah, perbuatan baik maksudnya. Itu nilai-nilai kebajikan universal maksudnya itu. Jadi, biarpun agamanya apa, dia tetap melakukan yang ini, melakukan nilai-nilai kebajikan ini. Tahu? Kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Oke? Ya, saya kira ini contohnya ya. Nah, sekarang contoh keyakinan kelas kita lihat. Nilai kebajikannya itu tanggung jawab. Ya, apa keyakinan kelasnya? Siswa harus datang ke kelas tepat waktu setiap hari. Nah, itu. Ini keyakinan kelas ini. Jadi, kesepakatan seluruh siswa terhadap apa yang akan dilakukan di kelasnya. Itu maksudnya itu keyakinan kelas. Paham ya? Sama aja dengan peraturan kelas sebenarnya. Cuma bedanya kalau peraturan kelas itu menggunakan kalimat negatif. Misalnya, dilarang membuang sampah di kelas. Itu menggunakan kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan kelas, jagalah kebersihan di dalam kelas. Nah, beda tak bahasanya tak? Walaupun sama sebenarnya maksudnya. Yang kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, sedangkan peraturan kelas menggunakan kalimat negatif. Nah, ini contoh yang kedua. Nilai apa? Kejujuran. Nah, ini nilai kebajikan universalnya kejujuran. Keyakinan kelasnya apa? Siswa harus jujur dalam mengerjakan tugas. Ini contoh. Nah, ini keyakinan kelasnya ini. Jadi sesuatu yang harus dipatuhi. Kalau kalian sudah sepakat untuk menjadikan ini sebagai keyakinan kelas, maka harus dipatuhi. Harus diikuti. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, nilainya itu menjaga kebersihan. Keyakinan kelasnya adalah siswa harus selalu menjaga kebersihan kelas. Oke. Nah, sekarang tugasnya setiap kelompok adalah
kedua keyakinan kelas. Mau ditambah lebih dari situ juga bisa. Ini aja. Keyakinan kelas. Ya, kira-kira apa yang mau diisi, ditulis? Apa? Boleh. Ya. Nah, boleh. Seperti itu. Silakan. Ya. Bikin dua saja, dua keyakinan kelas. Ya. Silakan. Tapi tulis nilainya, nilai apa kira-kira yang masuk di sini? Saya menjaga kebersihan, nilai apa yang masuk di situ? Nilainya, nilai kebajikannya apa? Apakah dia masuk tanggung jawab, masuk kedisiplinan, atau masuk kehidupan? Tulis. Ya silakan ditulis. Jadi nilai kebajikannya dulu, baru tulis keyakinan kelasnya apa. Nah, seperti itu. Kalimatnya seperti apa? Ya, silakan diskusi dengan temannya. Ya, silakan. Kira-kira kalimat keyakinan kelasnya itu seperti apa? Kalau itu di atas kan, siswa harus datang ke kelas tepat waktu setiap hari. Itu keyakinan kelas. Nah. Kalau peraturan kelasnya dilarang terlambat misalnya kan? Tapi ini kan keyakinan kelas bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Nih, siswa harus jujur dalam mengerjakan tugas, kejujuran. Bisa singkat saja, sederhana kata-katanya. Ya, yang penting bisa dipahami apa yang disampaikan. Coba. Gimana itu di sana? Nah, di atasnya. Disiplinan, tulis keyakinan kelasnya segera ya ini. Ini masuk. Nilai apa ini? Disiplinan. Silakan bikin keyakinan kelasnya. Kira-kira seperti apa kata-katanya? Yang disepakati di kelas yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan setiap harinya. Itu maksudnya dari yang akan dilakukan di kelas setiap harinya. Coba. Kemudian nilai kebajikannya apa di situ? Apakah masuk tanggung jawab, kejujuran, atau menjaga kebersihan atau yang lainnya? Ini ada di situ nilai-nilai kebajikannya apa? Ada keadilan, kepedulian, saling menghormati. Nah, kira-kira bagaimana? Coba. Tanggung jawab, kesabaran, keamanan. Saya Pak ini menghargai. disiplinan saya. Ya, sudah dua. Dua yang sedikit ya. Jawab. Ini ya bagaimana? Apa artinya keyakinannya? Keyakinan kelasnya apa? Kepedulian. Ya? Kepedulian. Kepedulian. Ya, silakan ditulis. Di atas. Baru tulis juga nama-nama teman di situ kan? Nama ya ini apa keyakinan kelasnya? Kepedulian. Kepedulian apa di situ yang dilakukan? Siswa saling membantu satu sama lain. Satu lagi. Coba, bikin lagi keyakinan yang lain. Kira-kira seperti apa keyakinannya? Kalau yang ini satu apa? Siswa harus menghormati temannya. Ini masuk nilai kebajikannya apa ini? Siswa harus menghormati teman. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Masuk. Saling menghormati. Nah, boleh. Jadi tulis di atasnya itu nilai kebajikannya ya. Sudah Pak. Ya, di bawahnya itu baru keyakinannya. Ya.
atasnya ke nilai kebajikan, di bawahnya keyakinan. Ya, gitu ya. Kadang dilengkapi dua keyakinan untuk setiap nilai kebajikan. Ya, silakan dibikin. Ya, ya. Ya, masih ada waktu 5 menit ya, 5 menit. Kerjakan saja. Jadi sebentar dibacakan ya. Setiap kelompok membacakan keyakinan kelas yang sudah didiskusikan tadi dengan temannya. Baru setelah itu saya catat kemudian apakah disepakati atau tidak. Apakah disepakati atau tidak. Ya, masih ada 2 menit. Kelompok 1 sudah? 2 keyakinan kelas bebas dibikin. Berarti 2 juga nilainya toh? 2 nilainya, 2 keyakinan kelasnya. Ya. Jadi keyakinan kelas ini berlaku untuk semua siswa yang ada di kelas kamu ini. Toh? Berlaku tanpa memandang suku, agama, bahasa, ras dan lain sebagainya. Ya, karena ini sifatnya umum, universal istilahnya toh, umumnya. Ya, tidak berlaku untuk satu agama saja. Tapi itu semua. Nah, seperti itu. Oke ya, 2 menit lagi. Silakan dipercepat baru kita bacakan. Masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Ya, seperti itu. Oke, saya tuliskan dulu di sini. Sini ya.
pada Tempatnya. tempatnya. Ini nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Ya, Kepedulian saja. disiplinan. Kepedulian toh? Kepedulian saja. Nah, selanjutnya Mas Ardi. Apa lagi? Kamu jadi itu nih, Pak. Satu lagi. Dua, Pak. Dua, apa lagi satunya? Oh, bagaimana? Kepedulian itu nilai kebajikannya. Tadi itu Pak Nina, kebijakannya, Pak. Keyakinannya kan siswa harus membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya kepedulian toh? Kedisiplinan, Pak. Hah? Kedisiplinan. Iya, Pak. Mahasiswa harus membuang sampah pada tempatnya, kedisiplinan. Kepedulian, Pak. Kepedulian, Pak. Bisa cocok kepedulian ya? Keyakinannya masih ada? Jalan pada ini masih ada keyakinannya. Apa lagi satunya? Hah? Menjaga kebersihan. Apa nilai kebajikannya? Apa itu? Kira-kira apa? Kalau yang lain apa kira-kira? Kalau menjaga kebersihan? Kedisiplinan ya? Apa kira-kira? Ini hampir sama dengan yang satu di mahasiswa harus membersihkan setiap hari. Sama jadi sama ya? Sama jadi. Kalau sama tak usah satu-satu. Ya berarti sudah ada 5. Ada 5 keyakinan kelasnya untuk di kelas 8C yang harus dilakukan setiap harinya. Tahu? Nah, yang harus dilakukan setiap harinya. Nah, untuk meyakinkan bahwa memang ini adalah kalian sepakati. Masih ada satu, apa lagi? Coba namanya. Apa itu? Siswa harus mengembalikan barang yang Nah, itu. telah Siswa harus Nyindir konsol. mengembalikan barang yang telah dipinjam barang teman yang telah dipinjam. Ini apa nilai kebajikannya? Kejujuran. Masuk kejujuran. Nah, ini. Ya. Jadi kesepakatan ini tak boleh dilanggar ya. Karena memang sudah kalian sepakati. Ya kan? Nah, jadi keyakinan ini harus dikerjakan, dilakukan. Nah, kan? Jadi untuk meyakinkan ya bahwa kalian memang yang telah sepakati ini, maka kalian harus tanda tangan di atas kertas yang ada itu ya. Ya, silakan tanda tangan, ditulis namanya baru tanda tangan. Sudah, Pak, ditulis namanya, Pak. Tulis namanya baru tanda tangan di sampingnya. Silakan tanda tangani. Saya rekam. Pak, bagaimana, Pak? Ditulis namanya baru di sampingnya ditandatangani. Ya, seperti ini. Tanda tangan samping, Pak. Ya, tanda tangan semua. Nah, ini semuanya. Ini tanda tangan toh. Berarti sudah disepakati keyakinan kelasnya. Ya, tanda tangan, tulis namanya baru tanda tangan di sampingnya. Ya, itu tanda tangan di sampingnya. Tanda tangan ya, coba. Mana tanda tangannya? Oh ya, Husna. Ya, oke, silakan tanda tangan dulu. di atasnya apa, Pak? Di sampingnya saya. Di samping namamu. Di samping namanya ditandatangani. Oke, yang lainnya. Ini juga lampunya ya. Oke, ya. Berikutnya. Oke. Silakan. Tanda tangani, saya tanda tangani. Ya, silakan ditandatangani dulu. Jangan langsung keluar ya, kalau belum disuruh. Ya, ini. Ditandatangani keyakinan kelasnya, berarti disepakati bahwa sah sebagai keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ditandatangani dulu itu. Sudah kah? Ditandatangani. Ya. Sudah. Nah, ini. Oke, silakan kamu kerja. Tanda tangannya. Ya, dulu. Mana. Jangan langsung keluar dulu ya. Kalau gurunya belum menyuruh kalian untuk keluar, jangan dulu. Ya, itu tanggung jawab namanya, nilai kebajikan tanggung jawab ya. Ya, silakan. Aduh. Ya, tanda tangan nih. Sudah? Sudah, Pak. Mana Mi? Ya. Sudah.
tuh. Ya kembali ke tempatnya dulu. Sini. Store. Sudah semua. Ini mana? Baik, anak sekalian. Jadi demi Allah, pembelajaran kita hari ini. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa hari ini kita belajar tentang dua materi pertama tadi. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Materi apa? Coba perhatikan dulu. Materi apa tadi yang pertama? Tentang missing. Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pesan singkat. Kemudian yang kedua adalah notice atau pemberitahuan. Peringatan juga bisa. Oke? Jadi ada dua ya. Nah, tadi ada bagian-bagian daripada pesan singkat atau short message, apalagi? Satu. Apalagi bagian-bagian daripada pesan singkat? Yang pertama adalah sender ya, ada pengirimnya. Yang kedua konten, yaitu isi pesannya. Kemudian yang ketiga receiver atau penerima pesannya. Nah, kemudian yang terakhir kita juga belajar membuat tentang keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan, universal